Guys, serem banget. Begini nih akibatnya kalau kalian ngelemparin garam selama 7 hari berturut-turut ke seseorang. Jangan pernah ditiru ya weh. Nah jadi ceritanya weh, si pria ini aneh banget. Dia suka ngelemparin temennya pakai garam. Dan ini sudah dilakukannya selama beberapa hari. Nah ketua kelas mereka melihat kejadian itu ngerasa ada yang aneh dong. Kenapa si anak ini selalu ngelemparin garam ke teman sekelasnya yang duduk di depan meja dia. Nah karena penasaran si ketua kelas ini bertanya sama si anak ini, kenapa kamu ngelemparin si Beno garam setiap hari? Kata si ketua kelas itu kan. Lalu si anak ini menjawab weh, ternyata dia ngelemparin garam itu untuk balas dendam. Katanya selama ini si Beno selalu ngebully dia. Bahkan gara-gara si Beno banyak orang yang ngebully anak ini di sekolah tersebut. Anak ini selalu jadi bahan olok-olokan semua siswa di sekolah itu. Bahkan dia sampai punya julukan gitu weh, dan julukannya itu jelek banget. Ingat ya guys, ini tidak untuk dicontoh karena ini adalah sesuatu yang buruk. Gak cuman sering mengolok-olok aja, si Beno ini juga sering nyuruh-nyuruh dia pergi ke kantin dan membelikan makanan si Beno. Tapi weh, udah disuruh beliin makanan, uangnya pun gak dikasih. Jadi dengan kata lain, si Beno ini juga sering minta uang ke anak ini. Uang dia sering habis gitu kan. Sampai pada suatu hari weh, si anak ini udah bener-bener muak sama si Beno. Karena saat itu si Beno minta uang kan, tapi si anak ini gak bisa ngasih weh. Karena kata si anak ini uang tersebut mau dia pakai untuk beli buku sekolah. Jadi dia gak ngasih tuh uang tersebut. Nah karena gak dikasih uang tersebut, si Beno bener-bener marah. Dan si Beno menghajar anak ini habis-habisan weh. Sejak kejadian hari itu, anak ini benar-benar dendam sama si Beno. Dan dia mencari cara bagaimana supaya dia bisa balas dendam sama si Beno. Nah kalau dia membalas dengan kekerasan, dia kan gak bisa weh. Dia itu lemah dan dia takut sama si Beno. Jadi dia mencari cara lain, yaitu dengan menggunakan hal mistis. Katanya weh, konon katanya kalau kita ngelemparin garam ke orang yang kita benci selama 7 hari berturut-turut, maka orang tersebut akan mendapatkan kesialan dan orang tersebut bakalan kesurupan weh. Nah ini adalah hari ke-7 di mana si anak ini sudah melempar garam ke si Beno. Ini posisinya weh, si Beno itu mau menghajar anak ini kan, karena dia disuruh gak mau. Nah pas anak ini mau dihajar gitu weh, tiba-tiba si Beno ini kesurupan. Dan kesurupannya itu gak kesurupan biasa, dia kesurupan sampai dia mutar-mutar badannya gini weh. Dia kesurupan matahin tulangnya sendiri. Karena dia matahin tulangnya sendiri, akhirnya anak ini pun meninggal dengan cara yang mengenaskan. Dia meninggal saat kesurupan dan kesurupannya itu matahin tulang. Nah ini dijadikan pelajaran ya weh, untuk jangan pernah ngebully siapapun. Karena kita gak tahu weh, kalau orang sudah benar-benar dendam, dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Tidak bisa dengan cara fisik, dia bisa melewati jalur goib. Jadi jangan pernah ngebully orang lain. Berbuat baiklah ke siapapun. Nah ada gak dari kalian yang punya cerita sama seperti ini? Kalau ada tulis di kolom komentar ya. Guys serem banget. Karena membantu makhluk halus melahirkan, ibu ini dibayar dengan uang daun. Jadi ceritanya weh, ibu ini adalah seorang bidan. Nah dia lagi bertamu ke rumah temennya kan. Nah katanya si ibu ini udah lama banget menjadi bidan, dan dia sudah banyak membantu warga di desa tersebut untuk lahiran. Nah pas lagi berbincang-bincang gitu, tiba-tiba handphone si ibu bidan ini bunyi weh. Dia angkat tuh teleponnya. Pas dia angkat, ternyata itu adalah telepon dari salah seorang pasien yang meminta untuk si ibu bidan ini membantu istrinya melahirkan. Nah si ibu bidan menyarankan agar si suaminya itu membawa istrinya ke tempat praktek ibu bidan ini kan. Tapi weh, kata suaminya kondisi istrinya itu sudah sangat lemas dan sudah tidak memungkinkan untuk berjalan lagi ke tempat praktek si ibu bidan ini. Karena katanya si istrinya ini udah gak sanggup ngapa-ngapain lagi. Jadi dia sangat-sangat meminta tolong supaya si ibu bidan ini yang datang ke rumah mereka. Nah karena si ibu bidan ini merasa kasihan dan merasa terpanggil, akhirnya dia pun memutuskan untuk membantu orang tersebut melahirkan weh. Padahal posisinya itu udah tengah malam banget, dan itu posisinya juga mau hujan. Si anak kecil ini udah mengingatkan ke si ibu bidan untuk berhati-hati karena posisinya ini udah malam kan. Tapi si ibu bidan ini bilang dia sudah biasa kok dipanggil ke rumah-rumah untuk membantu orang melahirkan.
Jadi ini tuh udah hal yang biasa buat dia. Pergi tuh dia ke tempat orang yang mau melahirkan itu. Nah pas dia sampai ke tempat tersebut dia benar-benar tercengang melihat rumah orang yang bakalan dia bantu proses lahiran itu benar-benar besar banget benar-benar orang kaya gitu, rumahnya megah banget. Jadi dia konfirmasi ulang, dia telepon suaminya itu kan. Nah di telepon tuh ternyata kata si bapak itu benar, rumah mereka adalah satu-satunya rumah besar yang ada di daerah ini. Kata si bapak itu, masuk aja, pagarnya nggak dikunci kok, masukin aja motornya bu. Dia bilang gitu kan, dimasukin tuh motornya sama si ibu bidan ini. Tapi kondisinya itu belum hujan ya masih mau hujan gitu. Nah dibantulah sama si ibu ini kan, istrinya melahirkan. Setelah proses lahiran selesai, anaknya keluar dan sehat walafiat, si ibu bidan ini menjumpai bapak-bapak tadi kan. Nah si bapak ini ngasih upah dia dan upah yang dikasih itu benar-benar banyak. Si ibu bidan ini bilang, uang ini kebanyakan, aku nggak bisa terima. Tapi si bapak itu ngotot katanya itu bentuk rasa terima kasih dia karena si ibu bidan ini sudah mau datang ke rumah dia dan membantu istrinya melahirkan Karena dipaksa-paksa sama si bapak itu, akhirnya si ibu bidan ini pun menerima upah yang banyak itu Dia masukin kan ke dalam tasnya upahnya itu. Pas dia mau pulang, tiba-tiba hujan turun dan sangat deras. Dia kan tadi pergi naik motor jadi dia nggak bisa pulang. Lalu si bapak pemilik rumah bilang, ibu bidan istirahat di sini aja, tunggu di sofa, jangan pergi sekarang karena hujannya sangat deras, bahaya kalau ibu jalan, dia bilang gitu kan. Jadi si ibu bidan ini pun memutuskan untuk istirahat di sofa tersebut dan menunggu hujan reda Nah sembari menunggu akhirnya dia ketiduran Pas bangun tiba-tiba dia sudah 3 jam aja ketiduran. Dan pas bangun juga ternyata dia nggak ada di rumah mewah melainkan dia sudah berada di kuburan yang benar-benar serem banget. Dia ngerasa yakin gak yakin kan, karena seingat dia sebelum dia ketiduran, dia itu tidur di sofa rumah orang kaya. Kok tiba-tiba terbangun dia sudah ada di kuburan. Untuk memastikan keanehan itu lagi, si ibu ini ngecek tasnya tadi kan dia menerima uang dari si bapak itu kan. Pas dia lihat ternyata uang tersebut sudah berubah menjadi daun. Di situ si ibu ini benar-benar ngerasa kalau ini udah nggak benar, pasti ada hal aneh yang terjadi. Di situ dia baru ngeh kalau mungkin yang dia bantu tadi bukanlah manusia melainkan makhluk halus. Dari awal sebenarnya dia udah ngerasa aneh karena katanya seingat dia nggak ada rumah semewah itu di kampung dia. Tapi karena dia kasihan dan merasa prihatin, jadi dia nggak mau mikir aneh-aneh. Jadi dia nggak mau mikir aneh-aneh dan dia membantu gitu aja. Setelah dia tahu kalau dia membantu makhluk halus dan dia berada di kuburan, dia langsung cicing ambil motor dan pergi dari kuburan tersebut Nah ada nggak dari kalian yang pernah mengalami kejadian seperti ini? Atau ada dari kalian yang punya cerita hampir sama dengan cerita ini? Kalau ada tulis di kolom komentar ya. Guys, serem banget cewek ini diganggu sama siluman ular saat dia mau sholat tahajud. Jadi ceritanya si cewek ini lagi teleponan sama teman sekelasnya kan. Di situ dia curhat, dia bilang kalau akhir-akhir ini dia ngerasa ada yang aneh sama rumahnya Katanya kadang-kadang rumahnya itu wanginya aneh gitu. Terus si temannya ini bilang jangan-jangan ada siluman di rumahmu. Tapi dia kayak nggak percaya gitu kan. Nah setelah selesai teleponan mereka langsung tidur tuh. Dan tepat pada pukul 3 pagi dini hari alarm si cewek ini bunyi karena dia emang sengaja bangun untuk melaksanakan sholat tahajud seperti biasanya kan. Biasanya sih fine-fine aja dia nggak takut sama sekali bangun jam segitu untuk sholat tahajud kan. Tapi nggak tahu kenapa malam ini dia ngerasa bener-bener takut. Dia ngerasa kayak ada yang ngawasin dia gitu. Baru aja dia mau melangkah keluar tiba-tiba dia mendengar ada suara gamelan. Di situ dia ngerasa aneh dong, siapa yang malam-malam begini menghidupkan musik gamelan? Dan gak mungkin juga ada orang hajatan sampai jam segini musiknya belum berhenti. Tapi ternyata suara gamelan itu cuma beberapa detik doang. Setelah itu suaranya hilang gitu aja. Nah si cewek ini mikir mungkin itu cuma halusinasi dia aja kan. Dia berjalan tuh, tapi pas dia berjalan mau ngambil air wudhu, tiba-tiba sekilas dia ngeliat ada ular besar yang melintas dari depan rumahnya. Dia ngeliat dari jendela gitu kan dia penasaran dong apa tuh. Dia ngerasa itu bentukannya seperti ular, tapi kok besar banget. Dan ular kok kepalanya seperti manusia. Dia bingung kan, karena bingung dan penasaran dia dekati pas dia dekati makhluk itu ternyata benar. Dia perhatikan dari jendela,
ternyata sosok itu adalah siluman ular. Nah di situ dia ketakutan ngelihat siluman ular itu. Dia mundur, dia melangkah pelan-pelan supaya si siluman ular itu nggak dengar. Tapi pas dia balik badan, ternyata siluman ular itu udah tepat berada di depan mata dia. Dan penampakannya itu benar-benar serem banget. Di situ dia ketakutan dan menjeritkan. Lalu si siluman ular itu menangkap tangan dia. Dia menangis-nangis, menjerit-jerit meminta tolong supaya dilepaskan kan. Tapi ternyata yang menarik-narik dia itu bukan siluman ular, melainkan adalah ibunya. Karena ternyata ibunya juga mau sholat tahajud kan. Mendengar suara anaknya teriak-teriak, dia datengin tuh, terus dia tarik tangannya. Padahal tadi di penglihatan si cewek ini yang menarik tangan dia itu adalah siluman ular. Nah setelah itu dia ceritakan semua kejadian itu ke ibunya. Lalu ibunya bilang mungkin itu cuma jin yang emang sengaja mau mengganggu kamu supaya kamu gak jadi sholat tahajud, kata ibunya kan. Itu cuma godaan dari mereka, jadi gak usah takut, kata ibunya gitu kan. Setelah itu mereka pun langsung mengambil air wudhu dan mereka pergi sholat tahajud Tapi anehnya keesokan harinya setelah anak ini bangun tidur, dia ngerasa tangannya itu sakit. Dan pas dilihat ternyata bener tangannya itu biru-biru gitu seperti habis dicengkram kuat. Nah tadi malam kan dia ngeliat tuh kalau tangannya itu ditarik sama si siluman ular itu kan. Jangan-jangan tadi malam yang menarik tangan dia di awal itu emang siluman ular. Lalu ibunya datang dan memeluk dia. Bisa jadi tadi malam yang pertama kali menarik tangan dia itu emang siluman ular. Lalu ibunya datang, si siluman ular itu pun pergi. Nah ada nggak dari kalian yang pernah mengalami kejadian yang sama seperti ini? Atau ada dari kalian yang saat mau sholat tahajud diganggu sama jin? Kalau ada tulis di kolom komentar ya. Guys, serem banget. Satu keluarga ini didatangi sama saudaranya yang ternyata saudaranya itu baru aja meninggal dan baru aja dikubur. Nah jadi ceritanya si ibu dan si anak ini mau pergi melayat ke rumah saudaranya kan. Katanya ada saudaranya yang baru aja meninggal karena melahirkan. Nah yang lebih kasihannya lagi udahlah dia meninggal karena melahirkan, ternyata saudara dari suaminya itu nggak ada yang senang sama dia. Karena katanya dulunya mereka itu nikahnya itu nggak disetujui gitu kan. Jadi nggak banyak tuh saudara yang datang ke pemakaman tersebut. Bahkan sedikit banget orang yang mau memandikan mayat si wanita tersebut. Nah sampai akhirnya ibu ini yang rumahnya jauh banget disuruh datang untuk memandikan mayat tersebut. Nah setelah mereka memandikan dan menguburkan mayat saudaranya itu, mereka pun pulang ke rumah kan. Nah pas malam harinya anehnya pas si anak perempuan ini mau tidur, dia ngerasa ada yang aneh. Bulu kuduknya merinding gitu kan. Bahkan saat dia mau tidur, dia sepintas ngelewat ada keranda terbang yang lewat dari jendelanya. Di situ dia masih yakin dan gak yakin kan. Tapi karena dia takut, akhirnya dia memutuskan untuk menutup tirai jendelanya. Dan beberapa menit kemudian tiba-tiba keranda itu balik lagi dan melewati jendela dia lagi. Nah di situ dia benar-benar ngeliat kalau ternyata yang lewat dari jendela kamarnya itu emang benar-benar keranda terbang. Gak itu aja, tiba-tiba jendela kamarnya diketok-ketok dan dipanggil-panggil. Tapi anehnya anak ini ngerasa gak asing sama suara tersebut. Ngerasa kalau suara itu adalah suara tante dia yang tadi sore meninggal dan baru aja dikubur. Di situ dia heran dong, kok bisa tantenya manggil-manggil ibunya. Padahal posisinya si tantenya tadi itu sudah dikubur kan. Dia langsung cicing lari ke kamar ibunya Nah ternyata di dalam kamar si ibunya juga merasakan hal yang sama. Si ibunya ini juga mendengar suara yang memanggil dia. Dan si ibunya ini juga ngerasa kalau suara itu adalah suara saudara dia yang tadi baru aja dikubur dan meninggal melahirkan. Nah karena mereka benar-benar ketakutan ibu ini bangunin suaminya kan. Dia nyuruh suaminya untuk ngeliat keluar siapa yang manggil-manggil mereka. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk keluar dari kamar. Dan si suaminya ini langsung melihat dari jendela Pas dia lihat dari balik jendela, ternyata bener yang ngetok-ngetok pintu rumah mereka itu adalah saudara mereka yang tadi meninggal karena melahirkan dan baru aja dikubur. Dia ngerasa ini bener gak sih yang kulihat. Terus dia lihat sekali lagi. Pas dia lihat sekali lagi, ternyata
udah gak ada penampakan apa-apa sama sekali. Lalu dia ceritakan hal itu ke istri dan anaknya kan. Nah mereka pun akhirnya memutuskan untuk mengirimkan doa ke saudaranya tersebut. Kata si bapak ini, mungkin dia minta dikirimin doa sama kita. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk mengirimkan doa ke saudaranya tadi. Nah saudaranya tadi melihat keluarga tersebut mengirimkan doa untuk dia pun tersenyum dan akhirnya dia pergi dari rumah itu. Dia tidak lagi mengganggu keluarga tersebut Nah ada nggak dari kalian yang punya pengalaman sama seperti ini? Kalau ada tulis di kolom komentar ya. Guys serem banget karena motong jalan satu keluarga ini sholat di kuburan. Serem banget. Jadi ceritanya ini kan posisinya bulan puasa gitu. Nah keluarga ini mau pergi mudik pulang kampung ke rumah neneknya karena sebentar lagi kan lebaran. Tapi sialnya jalan lintas yang biasa mereka pakai untuk mudik ternyata sedang mengalami gangguan. Lagi ada perbaikan jalan gitu kan. Jadi jalanan yang biasa mereka lalui itu nggak bisa dilewati Mereka terpaksa harus memakai jalan lain yang lumayan jauh. Tapi kata si bapak-bapak ini ternyata sebenarnya ada jalanan lain yang lebih pintar. Dan kalau dari sini mereka nggak harus muter-muter dulu. Tapi kata si bapak ini jalanan tersebut lumayan sepi dan jarang orang yang mau lewat dari jalanan ini. Karena jalanannya itu melewati hutan-hutan yang sepi gitu kan. Kalau mau lewat jalanan itu mereka harus memastikan bensin mereka penuh. Karena kalau melalui jalur ini nggak ada pom bensin sama sekali. Itu emang bener-bener hutan gitu kan. Rumah warga aja jarang ditemui di jalur ini. Tapi karena si bapaknya ini mau cepat nyampe ke kampung halamannya, jadi si bapaknya ini pun memutuskan untuk melewati jalur ini Ternyata jalur itu bener-bener sepi. Cuman mobil mereka doang tuh yang lewat jalur itu. Nggak ada mobil lain sama sekali. Nah posisinya itu kan udah mau maghrib. Mereka harus singgah sholat dan buka puasa sambil istirahat. Tapi dari tadi mereka nggak ngeliat rumah warga sama sekali. Akhirnya tiba-tiba mereka mendengar suara azan maghrib. Nah mereka ikuti kan suara itu. Ternyata beberapa meter ke depan itu ada musola. Dan musolahnya itu musolah tua gitu kan. Anak perempuannya ini udah ngerasa ada yang aneh. Ditambah lagi saat dia mau ngambil air wudhu, ternyata airnya itu warnanya merah kayak darah gitu kan. Dia coba bilang ke orang tuanya, tapi si ayahnya ini bilang itu biasa kok, mungkin tanahnya nggak bagus jadi warnanya merah seperti ini. Nah padahal sebenarnya dalam hati si bapaknya ini juga udah ngerasa ada yang aneh. Tapi karena dia nggak mau membuat istri dan anaknya khawatir, dia pura-pura seolah-olah semuanya itu baik-baik aja. Nah keanehan itu semakin ditambah ketika si anak perempuan ini sholat. Dia ngeliat musolanya itu benar-benar kotor, kayak banyak bekas-bekas tanah gitu Pas mereka sholat, di belakang mereka ada pocong yang juga ikutan sholat. Nah setelah mereka selesai sholat, mereka ngeliat ada orang yang keluar dari masjid tersebut kan. Mereka ngerasa aneh, padahal dari tadi gak ada orang sama sekali yang melintasi jalur itu. Bahkan gak ada mobil orangnya itu berjalan kaki kan. Nah di situ ayahnya benar-benar ketakutan dan langsung tancap gas pergi dari musola itu. Gak berapa lama mereka berjalan tiba-tiba ada sosok kuntilanak merah yang mengikuti mobil mereka. Karena hal itu bapaknya ini pun gak bisa lihat jalan dan mereka pun mengalami kecelakaan Untungnya satu keluarga ini baik-baik aja, mobilnya aja yang mengalami kerusakan berat kan. Mereka semua baik-baik aja. Di situ mereka ditolongin sama warga lokal. Nah si warga lokal itu nanya, mereka dari mana? Kok bisa kecelakaan? Pasti capek ya karena berjalan terus tanpa istirahat. Nah si ibunya ini bilang benernya mereka baru aja istirahat karena tadi mereka sholat maghrib di musola kan. Si warga lokal ini heran karena mereka ngerasa nggak ada musola di dekat sini. Mereka bilang tuh sama si ibu ini, nggak ada musola bu dekat sini, kita aja sholatnya di rumah masing-masing. Tapi si ibu ini ngotot bilang kalau di sana ada musola karena tadi mereka sholat di situ kan. Nah karena ngerasa ada hal yang aneh ya udah si warga lokal ini diam aja kan. Dan karena mobil mereka benar-benar rusak parah dan gak bisa dibawa lagi, akhirnya mereka pun memutuskan untuk membatalkan mudiknya dan mereka terpaksa pulang ke Jakarta naik bus Nah saat mereka di dalam bus, mereka ngelewatin musola tempat mereka sholat tadi. Ternyata bener mereka ngeliat kalau sebenarnya itu adalah kuburan, bukan musola seperti yang pertama kali mereka lihat. Jadi mereka itu tadi sholat di kuburan Serem banget kan. Nah ada gak dari kalian yang pernah mengalami kejadian yang sama? Kalau ada tulis di kolom komentar ya.
Guys, serem banget. Satu keluarga ini camping di gunung yang ternyata gunung tersebut pusatnya makhluk halus. Jadi ceritanya ada satu keluarga yang memutuskan untuk pergi liburan kan. Kebetulan itu posisinya lagi weekend dan orang tuanya itu lagi libur kerja gitu. Nah, si ayahnya ini berinisiatif untuk mengajak anak-anaknya liburan camping ke atas gunung. Katanya si ayahnya ini menemukan gunung yang benar-benar bagus gitu view-nya. Dan kata si ayahnya ini juga nggak banyak orang yang tahu dengan gunung ini. Jadi nggak banyak orang yang datang ke gunung ini Nah, karena nggak banyak orang yang datang ke gunung ini, sudah bisa dipastikan kebersihan di gunung ini masih terjaga dan pemandangannya itu masih indah dan masih alami, belum dirusak sama manusia kan. Nah, akhirnya mereka pun sekeluarga memutuskan untuk naik ke atas gunung tersebut Soalnya sih baik-baik aja, mereka camping seperti biasa, mereka mendirikan tenda, mereka masak-masak, mereka makan-makan, sampai akhirnya malam pun tiba. Tidur tuh mereka, tapi pas mereka tidur tiba-tiba si ibunya ini kebangun kan, karena dia mendengar suara-suara langkah gitu berisik banget. Pas dia lihat ternyata yang berisik itu adalah anak laki-lakinya. Dia ngelihat si anak laki-lakinya ini berjalan keluar dari tenda dan mau menuju hutan gitu kan. Dia takut dong terjadi sesuatu sama si anak laki-lakinya ini. Dia ikutin kan si anak laki-lakinya itu. Nah, di lain sisi si anak perempuannya tadi ternyata juga kebelet pipis. Nah, dia ngelihat tuh si ibunya lagi berjalan ke arah hutan. Karena dia ngelihat ibunya masih di luar, dia memutuskan untuk mengikuti ibunya. Dan dia posisinya mau meminta ibunya menemani dia untuk buang air kecil. Tapi anehnya si anak perempuan ini kan udah manggil-manggil ibunya. Si ibunya ini nggak menoleh ke belakang sama sekali. Ibunya itu berjalan terus. Nah, begitu juga dengan ibunya Si ibunya tadi kan ngeliat anak laki-lakinya itu berjalan. Dia panggil-panggil, tapi si anak laki-lakinya ini nggak noleh sama sekali. Bahkan si anak laki-lakinya itu berlari-lari gitu kan. Dia takut dong terjadi apa-apa sama anaknya. Tapi tiba-tiba pas dikejar-kejar gitu, si anak laki-laki tersebut berhenti dan menoleh ke belakang. Pas si anak laki-laki itu menoleh ke belakang, mukanya serem banget mukanya berantakan gitu kan. Di situ si ibunya yakin kalau itu bukan anak laki-lakinya, tapi itu adalah hantu yang berpura-pura menjadi anaknya. Di situ dia langsung lari ketakutan cicing dan meninggalkan anaknya. Begitu juga dengan si anak perempuan tadi dia kan ngikutin ibunya, padahal itu bukan ibunya Dia panggil-panggil tuh si ibunya. Pas ibunya menoleh ke belakang, ibunya juga penampakannya serem banget. Dia lari-lari teriak-teriak. Pas dia lari-lari teriak-teriak, dia ngelihat ibunya yang asli juga lari-lari dan teriak-teriak. Nah, karena mereka teriak-teriak, si ayahnya dan si anak laki-lakinya itu kebangun Mereka samperin tuh kakaknya dan mamanya kan. Setelah mereka ketemu, si ibunya ini dan si anak perempuannya ini menceritakan semua kejadian tersebut ke ayahnya Akhirnya karena mereka ketakutan dan kejadian tersebut terulang kembali, mereka memutuskan untuk tidur bersama-sama di dalam satu tenda. Mereka nggak mau tidur terpisah-pisah lagi kan. Dan kata ayahnya, besok pagi-pagi mereka bakalan langsung pulang dan meninggalkan gunung tersebut. Nah, ada nggak dari kalian yang punya cerita naik gunung seram seperti ini? Kalau ada, tulis di kolom komentar ya.